Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kalau sehat semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan magfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu berbuat yang terbaik di dalam menjalankan berbagai aktivitas, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dari semua apa yang diharapkan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana membangun hubungan pelanggan. Ya. Bagaimana membangun hubungan pelanggan di dalam pemasaran jasa ini. Sebelum dimulai, jika Anda suka silakan like dan subscribe serta berikan komentar di bawah dari video ini. Ya. Kita lanjutkan dengan materi mengelola hubungan dan membangun loyalitas. Membangun dan hubungan loyalitas ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan. Ingat bahwa merekrut pelanggan baru itu 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan membangun loyalitas atau membangun hubungan pelanggan. Ini, jadi loyalitas ini bagaimana kita cari pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal adalah aset bagi perusahaan. Loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul adanya tidak tanpa paksaan. Timbul dari kesadaran sendiri dari masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan konsep loyalitas konsumen lebih menekankan kepada perilaku pembelinya yang secara terus-menerus. Ini pengertian dari loyalitas. Setia itu efek dari pengalaman masa lalu mereka. Bisa jadi diakibatkan karena puas terhadap apa yang dia harapkan. Mengapa loyalitas pelanggan penting untuk profitabilitas perusahaan? Pelanggan menjadi lebih penting karena menguntungkan bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pembelian dan saldo rekeningnya. Setiap pelanggan tumbuh lebih dewasa, lebih banyak, maka kebutuhan akan semakin besar pula. Biaya operasi berkurang, lebih sedikit tuntutan dari kesalahan pemasok, dan operasi sebagai pelanggan lebih berpengalaman. Karena kita menyadari pentingnya loyalitas. Rujukan pelanggan lain, kata positif dari mulut ke mulut, WOM yang positif menghemat perusahaan dari investasi di dalam penjualan dan iklan. Yang berikutnya adalah premi harga. Pelanggan jangka panjang bersedia membayar harga biasa. Bersedia membayar harga yang lebih tinggi selama periode puncak. Karena mereka biasanya mau menunggu ya ketika permintaan yang melonjak. Mengukur nilai seumur hidup ekuitas pelanggan. Lifetime value dari pelanggan ini merupakan akuisisi pendapatan yang dikurangi biaya. Pendapatan dari bisnis
biaya aplikasi dan pembelian awal, biaya pemasaran, kredit, cek, akun setup. Ini adalah semuanya beban yang ditanggung oleh pelanggan. Beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Proyeksi pendapatan dan biaya tahunan. Biayanya akun manajemen ditambah biaya penjualan ditambah biaya penghapusan. Pendapatannya adalah biaya tahunan ditambah penjualan, biaya jasa, dan nilai rujukan. Nilai rujukan adalah persentase pelanggan dipengaruhi oleh pelanggan lain. Kegiatan pemasaran lain yang menarik perusahaan untuk perhatian individu. Sehingga net present value jumlahnya diantisipasi nilai tahunan keuntungan masa yang akan datang. Ini roda loyalitas. Jadi roda loyalitas ini kalau kita mulai dari membangun fondasi untuk loyalitas ini, mulai dari segmen pasar dan lain sebagainya, menciptakan ikatan loyalitas, ya, membangun ikatan yang lebih tinggi, memberikan penghargaan, membedakan hubungan, dan yang ketiga mengurangi perputaran pada poros. Jadi ini tiga tahapan ini, mulai dari membangun fondasi untuk loyalitas, menciptakan ikatan loyalitas, mengurangi perputaran pada poros. Jadi ada bagian frontliner, manajer akun, anggota sistem customer relationship management. Jadi tiga putaran dari roda ini harus terus berputar membangunnya, ya, tidak bisa berhenti. Jadi membangun loyalitas, membangun landasan untuk loyalitas itu menargetkan pelanggan yang tepat. Jadi perusahaan harus selektif tentang segmen mereka. Menargetkan pasar jika ingin membangun hubungan pelanggan yang sukses. Manajer harus hati-hati tentang bagaimana kebutuhan pelanggan yang berhubungan dengan unsur operasional, seperti misalnya kecepatan, kualitas, fitur fisik, menyediakan fasilitas pelayanan. Mereka juga perlu mempertimbangkan seberapa baik personal layanan yang ada agar dapat memenuhi harapan dan keinginan tertentu dari pelanggan, baik dari segi selera maupun kompetensi teknis. Jadi harus jelas dulu di sini target pelanggan yang kita harapkan ini. Yang berikutnya adalah mencari nilai pelanggan. Terlalu banyak perusahaan jasa yang fokus pada jumlah pelanggan. Mereka melayani tanpa memberikan perhatian yang cukup dengan nilai masing-masing pelanggan. Jadi yang terpentingnya itu dia menganggap bahwa jumlah pelanggan. Tapi kita tidak memperhatikan apa keinginan masing-masing pelanggan. Misalnya Starwood Hotel, resort menemukan bahwa sekitar 2% dari tamu yang datang dihasilkan kekalahan 30% dari keuntungan, mengalahkan 30% keuntungan. Pada umumnya, pengguna berat yang lebih sering membeli dalam volume yang lebih besar lebih menguntungkan daripada pengguna sekali saja. Jadi harus kita lihat yang paling sering membeli, ya, yang loyal itu yang harus kita bangun. Mengelola basis pelanggan melalui tingkat layanan yang efektif. Pemasar harus mengadopsi pendekatan strategi untuk mempertahankan, meningkatkan, dan bahkan membangun hubungan dengan pelanggan. Retensi pelanggan meliputi pengembangan jangka panjang, biaya link, hubungan yang efektif dengan pelanggan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun upaya ini tidak perlu selalu menargetkan semua pelanggan dari suatu perusahaan dengan tingkat intensitas yang sama. Penelitian telah mengkonfirmasi bahwa profitabilitas pelanggan dan laba atas penjualan dapat ditingkatkan dengan memfokuskan sumber dana sebuah perusahaan pada pelanggan tingkat atas.
Selanjutnya pelanggan yang berbeda-beda lapisnya memiliki sangat berbeda harapan, layanan, dan kebutuhannya. Ini kita harus dari segmen mana yang paling memberikan keuntungan ini. Ternyata hasil penelitian bahwa segmen konsumen yang paling atas yang selalu dia melaksanakan pembelian. Piramida pelanggan. Jadi hubungan pelanggan ini seperti ini, hubungan pelanggan ini ya. Jadi mulai dari yang paling dasar ini tingkatannya lead, iron, dan gold ya. Lead, iron, dan gold. Segmen ini memerlukan biaya dan waktu yang sama serta tenaga uang yang besar, namun tidak memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Ini pada level lead ini. Sedangkan yang nilai tinggi di sini nih, yang menghabiskan lebih banyak waktu dengan kami dari waktu ke waktu. Biaya kurang untuk dipertahankan dan menyebarkan kata positif dari mulut ke mulut. Ini level platinum ya. Jadi ada 4 level dari loyalitas ini. Lead, iron, gold, dan platinum. Ini. Tentu yang paling atas yang memberikan keuntungan bagi perusahaan yang lebih besar pada level platinum. Sedangkan yang bawah itu orangnya banyak atau konsumennya banyak tapi pembeliannya sedikit. Ya, silakan targetnya yang mana. Kepuasan pelanggan dan kualitas layanan merupakan prasyarat untuk loyalitas. Jadi kuncinya adalah membangun loyalitas tetap pada kepuasan pelanggan. Pelanggan sangat puas atau bahkan senang, lebih mungkin untuk mengkonsolidasikan pembelian mereka dengan satu pemasok. Itu yang pertama. Kedua, menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut dan menjadi konsumen yang setia dari suatu perusahaan. Sebaliknya, ketidakpuasan mendorong pelanggan pergi dan beralih ke perusahaan lain, dan yang berbahaya jika mereka menyatakan WOM negatif ini. Jadi kunci sukses loyalitas itu prasyaratnya harus puas dulu, ya, puas dulu maka dia akan loyal. Strategi untuk mengembangkan obligasi loyalitas dengan pelanggan. Jadi jaminannya apa? Memiliki portofolio hak segmen pelanggan, menarik pelanggan yang tepat, meningkatkan kualitas layanan yang memberikan tingkat kepuasan tinggi, membangun dasar yang kuat untuk menciptakan loyalitas pelanggan, seperti yang ditunjukkan pada roda loyalitas tadi di atas. Namun perusahaan dapat melakukan ikatan yang lebih dekat dengan pelanggan dengan menggunakan berbagai strategi untuk membangun loyalitas tersebut. Yaitu pertama adalah memperdalam hubungan melalui cross-selling dan building. Jadi apakah dia melakukan pembelian secara cross-selling pada produk-produk yang lain. Yang kedua, menciptakan imbalan royalti. Yang ketiga adalah membangun ikatan yang kuat seperti ikatan sosial, kustomisasi, dan obligasi struktural. Ini membangun hubungan yang saling percaya antara perusahaan dengan para pembelinya. Jadi dengan 3 hal ini maka kemungkinan kita akan membangun hubungan yang erat dengan pelanggan kita. Dalam hubungan, untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, perusahaan dapat memperdalam hubungan melalui pengelompokan atau cross-selling jasa. Misalnya bank yang ingin menjual banyak produk keuangan untuk akun atau rumah tangga, selain dari tabungan misalnya deposito atau mungkin asuransi. Setelah keluarga memiliki pengecekan kartu kredit atau tabungan brankas, hipotek kredit, mobil, dan sebagainya dengan bank yang sama. Hubungan itu begitu mendalam bahwa beralih menjadi latihan besar dan tidak mungkin
kecuali pelanggan sangat puas dengan bank tersebut. Jadi berbagai produk yang kita tawarkan atau sebuah bank itu akan dia menggunakan semua. Mendorong loyalitas melalui imbalan finansial dan non finansial. Beberapa pelanggan hanya membeli dari satu pemasok. Hal ini terutama berlaku dalam situasi di mana pelayanan melibatkan transaksi yang terpisah. Contohnya adalah rental mobil. Bukan terus-menerus di dalam pelaksanaannya seperti asuransi. Dalam banyak kasus, konsumen setia kepada beberapa merek. Kadang-kadang digambarkan sebagai loyalitas poligami, tapi menghindari orang lain. Jadi loyalitas itu ada dua sebenarnya, yaitu pertama adalah loyalitas toko, ya, pemasok, dan yang kedua adalah loyalitas pada merek atau produknya. Jadi apapun yang ditawarkan toko, barang apapun yang ditawarkan, maka dia akan membeli produk itu kepada toko itu. Itu disebut dengan loyalitas toko, store loyalty. Sedangkan kalau loyalitas brand atau brand loyalty, maka dia yang akan dicari adalah merek yang dia sukai atau dia loyal. Strategi untuk mencegah pelanggan beralih ke merek lain. Menganalisis alasan beralih pelanggan atau memantau menurunnya pendapatan. Langkah pertama adalah memahami alasan untuk pelanggan beralih. Susan Kepeney melakukan penelitian skala besar di berbagai layanan dan menemukan mengapa konsumen beralih ke operator lain. Pertama adalah kegagalan layanan inti, 44 responden. Jadi layanan inti yang kita miliki ini jangan sampai gagal, karena sebagian besar ini. Yang kedua, layanan tidak memuaskan setiap pertemuan, 34%. Tinggi, menipu, atau tidak adil dalam harga, ini 30%. Jadi tidak jujur perusahaan karena dia bilang harganya paling murah, ternyata tidak demikian, maka 30%. Yang berikutnya ketidaknyamanan dalam hal waktu, lokasi, atau penundaan, ini 21%. Kurang sigap dalam mendakapi kegagalan yang dilayankan. Ya, kurang responsif, ini 17%. Nah, jadi kalau kita belajar dari hasil penelitiannya Susan ini bagaimana kita harus memperkuat pada layanan inti tersebut, karena sebesar 44% responden itu dia pindah. Apa yang membuat pelanggan untuk beralih ini, ya? Jadi ada kegagalan dalam layanan, ini tadi, ya, yang inti pelayanan, kegagalan dalam layanan langsung, kegagalan dalam merespon. Yang kedua adalah proporsi nilai, jadi harga, gangguan, misalnya tempat menunggu, persaingan. Dan yang ketiga adalah lainnya. Lainnya ini sengaja pelanggan beralih ke penyedia lain. Masalah etika, misalnya kecurangan, sulit menjual, tidak aman, konflik kepentingan, ini hal-hal yang bagian lain. Jadi kalau dikelompokkan ini ada kegagalan dalam layanan, proporsi nilai, dan faktor lainnya pelanggan itu beralih. Tadi juga sudah disampaikan penelitiannya dari Susan. Bagaimana kita membangun hubungan pelanggan, customer relationship management. Hubungan pelanggan atau customer relationship management sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Ini CRM ini semakin penting di dalam kegiatan bisnis ini. Aktivitasnya ini mulai dari pra penjualan sampai pasca penjualan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Tujuan CRM
Pertama, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada. Jadi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang paling memuaskan. Yang ketiga, menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses saluran kepada pelanggan. Yang keempat, menghasilkan new value untuk customer dan meningkatkan kesetiaan. Dan yang terakhir, kelima, implementasi strategi solusi yang lebih proaktif terhadap pelanggan. Ini tujuan dari CRM ini. Fungsi di dalam CRM. Sebuah sistem CRM harus menjalankan fungsi. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang penting bagi pelanggan. Apa filosofi berorientasi pelanggan atau customer centric? Yang kedua, mengadopsi pengukuran didasarkan pada perspektif pelanggan. Yang ketiga, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Dan yang keempat, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Kelima, menangani keluhan pengaduan pelanggan dengan cepat. Catatan dan mengikuti semua prospek penjualan. Buat informasi holistik tentang layanan. Dan terakhir adalah penjualan informasi dari pelanggan. Aplikasi CRM secara umum di dalam perusahaan, pertama adalah pengumpulan data. Sistem menangkap data pelanggan seperti rincian kontak, demografi, sejarah pembelian, preferensi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah analisis data. Data diambil dan dianalisis, dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, otomatisasi pemasaran. Pemasaran dilakukan secara otomatis tanpa perlu bertransaksi langsung antara customer dengan produsen atau cara pembayaran yang tidak perlu langsung membawa uang atau cash. Dan berikutnya adalah pusat pelayanan call center ini untuk memperoleh informasi dari berbagai keluhan yang dilakukan oleh pelanggan. Berikutnya adalah pengambilan keputusan dan alat pelaporannya bagaimana secara berkala. Dan berikutnya adalah strategi CRM, analisis portofolio pelanggan. Ini tahap ini melibatkan basis pelanggan atau big data dari pelanggan itu untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang paling harus dilayani. Keintiman pelanggan. Tahap ini dapat diketahui bagaimana riwayat pelanggan. Yang berikutnya adalah pengembangan jaringan. Mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengelola hubungan dengan jaringan dalam perusahaan. Berikutnya adalah mengembangkan proporsi nilai. Penciptaan proporsi dan pengalaman memenuhi kebutuhan pelanggan dan pilihan mereka. Dan berikutnya adalah mengelola siklus hidup pelanggan. Alasan bisa terjadi CRM yang kita lakukan itu terjadi kegagalan. Mengapa CRM yang sedemikian rupa sudah kita bangun bisa terjadi gagal? Alasannya pertama adalah tidak dapat melakukan inovasi CRM dengan baik. Tidak adanya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan membuat konsumen menjadi jenuh terhadap kegiatan yang ada di dalam CRM ini. Jadi harus ada inovasi-inovasi yang lebih menarik bagi pelanggan. Yang berikutnya adalah kurangnya kemampuan tentang teknik pemasaran. Ini juga membosankan kecenderungan. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi tantangan tersendiri kita harus mengupdate teknologi di dalam pelayanan kepada pelanggan. Dan terakhir adalah kurangnya komunikasi dan interaksi dengan pelanggan. Jadi terlalu pasif ya, tidak ada bagaimana supaya pelanggan berinteraksi terus dengan perusahaan. Saya kira inilah bagaimana kita membangun kepuasan, menumbuhkan loyalitas, dan akhirnya kita membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan
membangun yang disebut dengan customer relationship management. Demikian, semoga bermanfaat. Selalu optimis untuk kebaikan hidup kita. Tidak ada sesuatu yang sukses tanpa kita optimis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.